putus. Jadi sebenarnya kalau kita coba ke dasarnya dulu ya. Kalau teman-teman ngomongin kekhawatiran itu sebenarnya maknanya itu adalah suatu hal atau suatu sikap secara berlebihan. Ketika teman-teman memikirkan sisi negatif dari suatu hal, itu yang bisa disebut sebagai kekhawatiran. Jadi kayak ya akhirnya muncul rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Bahkan jeleknya, skenario terburuknya adalah bahkan teman-teman nggak percaya sama diri sendiri ataupun sama orang lain. Ini yang sebenarnya yang bisa dibilang menjadi salah satu sisi atau dampak paling negatif ketika teman-teman overthinking. Nah, benar yang diomongin Obed, salah satu yang menjadi kita harus istilahnya ngerubah fokusnya kita. Oke lah, teman-teman ketika merasa khawatir, bisa dibilang teman-teman dihadapkan oleh sebuah pilihan, atau teman-teman dihadapkan oleh sebuah mimpi, atau istilahnya hal yang belum tentu terjadi, tetapi teman-teman udah memikirkan itu dahulu. Nah, sekarang adalah tugas pertama teman-teman adalah harus sadar bahwa oke, hal itu belum terjadi. Nah, supaya hal itu belum atau tidak terjadi, jadi teman-teman istilahnya harus mempersiapkan dari sekarang. Nah, makanya benar yang dibilang sama Opet, teman-teman fokuslah dengan apa yang bisa dikerjakan. Fokuslah dengan apa yang teman-teman masih bisa pengaruhi untuk masa depannya teman-teman. Kalau udah terjadi ya udah, teman-teman berarti dapat istilahnya pengalaman untuk nothing tulus, atau istilahnya bersikap bahwa oke, aku gagal juga nggak apa-apa gitu. Nggak semua orang dan nggak semua hal yang kamu lakukan itu akan berhasil terus. Ya, namanya kita juga manusia. Even kayak aku dan juga Obed atau mungkin para leluhur-leluhur di sini yang mungkin ada Komex, kemudian ada Kak Banu, yang mungkin kita juga udah pernah mengalami, kita sering dihadapkan oleh keberhasilan dan juga kegagalan. Dan biasanya orang yang takut untuk melangkah itu karena mereka udah takut untuk gagal duluan. Ini aku ngomong gini mungkin terdengar klise, mungkin terdengar sangat ringan caranya kok, rasanya gampang banget, tapi ya ini yang dihadapi. Semakin teman-teman bertambah umur, teman-teman akan semakin dihadapkan oleh banyak pilihan. Dan yang dikatakan Opet di awal adalah ketika teman-teman semakin berumur juga, teman-teman akan semakin lingkunganmu itu akan membuatmu supaya kamu lebih mandiri. Dalam arti kamu harus menentukan sikapmu sendiri. Kamu harus menentukan pilihanmu sendiri. Dan itu yang memang kita pelajari di masa perkuliahan. Dan juga mungkin teman-teman yang sekarang juga masih kuliah. Dan terlebih, kayak tadi, misalkan ada yang ngerasa bahwa di pertengahan perkuliahan ngerasa salah jurusan. It's okay gitu loh. It's okay. Mungkin memang planning perencanaan awalmu dulu, atau mungkin keputusanmu untuk mengambil jurusan ini kurang tepat, atau bisa dibilang mungkin karena tuntutan dari orang tua. Ya, it's okay. Nah, sekarang kamu menjalani perkuliahan di mana kamu merasa tidak nyaman atau kamu merasa nggak cocok di tempatmu yang baru. Pertama kali adalah sadarlah, kemudian yang kedua adalah terimalah. Terimalah, karena apa yang dirasakan teman-teman saat ini mungkin hanya sementara, tetapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Maka dari itu, sadar, nerima, dan juga silakan teman-teman fokus ke depannya seperti apa. Semisal bagi yang tadi ngerasa salah jurusan, semisal memang nggak kuat, silahkan dibicarakan. Silahkan bisa dikonselikan, bisa juga teman-teman curhat. Nggak nyamannya di mana? Kenapa? Terasa nggak cocoknya kenapa? Semisal teman-teman masih punya waktu lebih, dan istilahnya teman-teman tahu konsekuensi ketika teman-teman pindah haluan. Dalam arti ketika teman-teman pindah jurusan, berarti kan mulai dari semester 1 ya, mulai dari semester awal. Ya teman-teman harus bisa menerima konsekuensi itu. Gitu. Jadi silakan teman-teman lebih cari ke tujuan di depannya seperti apa, fokusnya ke depannya seperti apa, gitu sih. Oke, sampai sini kita cek ombak dulu. Kayaknya kok pada sepaneng
Sampai sini kira-kira dari teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang perlu diperjelas atau mungkin cara kita menyampaikan mungkin bahasanya terlalu tinggi atau mungkin teman-teman belum bisa menerima kok kayaknya ngomongnya gampang banget gitu. Silakan teman-teman. Karena kita juga open discuss ya. Betul. Oke, dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau mau nambahin atau cerita sedikit gitu? Ini baru poin Kayaknya 1 ya, saja. masih ada 16 poin lagi. Waduh, kok berat ya? Kita lanjut lagi. Ini Kayak kuliah 4 SKS. Jadi kayaknya Kuliah kita 4 SKS. sambil nunggu. Tito, menurutku cukup oke lah bahwa poin pertama udah kita bahas bahwa semua orang punya keresahan, semua orang di masa remaja punya keresahan yang hampir mirip ya. Soal pendidikan, soal kuliahnya, soal beasiswa dan sebagainya. Menurutku itu keresahan yang positif loh. Kupikir aku akan menyiapkan jawaban ketika kalian resah soal ditinggal pacar dan sebagainya. Nggak apa-apa sebenarnya. Itu hal yang wajar juga gitu. Tapi tadi jawaban dari Tito dan aku semoga bisa menjawab soal keresahan itu. Intinya fokus pada apa yang harus kita jalani untuk sampai di tujuan itu. Jangan pikirkan ketakutan itu berlebihan. Next, Tito, yang kedua, gimana sih kalau kita kan mau menuju sesuatu gitu, mau menuju keinginan kita, tapi kita merasa berada di zona nyaman yang membuat kita menjadi terlena atau membuat kita ya udah begini aja gitu. Gimana sih kamu melihat soal pertanyaan bagaimana cara keluar dari zona nyaman di antara teman-teman remaja ketika kamu masih remaja gitu atau ketika kamu berada di umur teman-teman? Oke, ini yang kemarin sempat kita diskusiin juga ya, Pet ya, mengenai zona nyaman. Kalau dari pendapatku sebenarnya gini, ketika teman-teman keluar dari zona nyaman, itu sebenarnya teman-teman berpindah, bisa dibilang berpindah. Jadi menarik. Aku keluar dari zona nyaman karena aku sebenarnya ingin mencari zona nyaman yang lain. Secara nggak sadar sebenarnya kita melakukan itu. Kenapa? Karena gini, ketika aku dulu memutuskan untuk, ini salah satu pengalaman dari aku ya, ketika dulu aku memutuskan untuk keluar dari Jogja, sebenarnya aku bisa dibilang itu aku berangkat dari zona yang nyaman. Karena aku di Jogja gitu, rumahku di Jogja, aku besar di Jogja, otomatis aku udah tahu, aku udah kenal medannya seperti apa, aku udah tahu karakteristik orangnya seperti apa. Tapi di lain sisi, aku merasa bahwa zona tidak nyamanku adalah aku merasa yaitu tadi kenalanku hanya aku cuma pindah parkiran. Itu kenapa aku mencoba untuk mencari zona aman yang lain, zona nyaman yang lain dengan cara aku kuliah ke luar kota. Nah, selama aku kuliah ke Semarang, aku kuliah di psikologi, dan di situ sebenarnya aku membangun zona nyamanku sendiri. Dan ini sebenarnya adalah suatu siklus atau bisa dibilang proses yang nggak akan pernah berhenti. Ketika teman-teman beranjak dari zona nyaman ke tempat yang menurut teman-teman bukan menjadi zona nyaman, sebenarnya di zona yang tidak aman itu teman-teman juga membangun sebuah zona nyaman. Dan itu nanti juga akan terus seperti itu. Nah, satu contoh lagi dari pengalamanku itu kenapa ketika aku lulus dari kuliah, aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta, untuk kerja di Jakarta. Karena aku pengen bangun zona nyamanku di sana. Aku pengen bangun karirku di sana sebagai seorang HR, sebagai seorang yang karena aku berpandangan bahwa Jakarta adalah kota di mana aku bisa mengembangkan potensiku, di mana aku bisa mengembangkan keterampilanku, skillku untuk dunia HR. Dan sebenarnya di Jakarta pun aku membangun zona nyaman itu. Itu sih. Jadi ini sebenarnya sebuah siklus. Kalau teman-teman, kalau ada yang bilang bahwa, wah kamu keluar dari kamu di zona nyaman terus, kamu kok selalu nyaman sama zona nyaman. Sebenarnya secara nggak sadar kita tuh melakukan ketika kita keluar dari zona nyaman, kita tuh membuat zona nyaman yang baru gitu aja sih. Nah, sekarang tinggal teman-teman mau kayak gimana? Apakah tetap mau berada di zona nyaman
dan apakah mau berpindah dari zona nyaman menuju ke zona nyaman yang lain. Oke, Opet mungkin bisa nambahin. Oke. Ya aku sepakat banget itu diskusi yang kita lihat kemarin gitu. Kadang kita melihat keluar dari zona nyaman itu sebagai sebuah pengorbanan gitu. Padahal jangan-jangan kalau kita merasa wah kayaknya enak ya, aku punya zona nyaman itu bisa lingkungan pertemanan, bisa kemudian posisi bahwa kita kayaknya gini aja udah dapet enak lah, nggak usah belajar, nggak usah belajar, terus kemudian masih diberi sangu orang tua atau apa, itu juga bagian dari zona nyaman juga. Nah kemarin aku sepakat banget dengan apa yang disampaikan Mas Tito gitu, bahwa ketika kita keluar dari zona nyaman, jangan kemudian dilihat itu sebagai sebuah pengorbanan yang menyakitkan gitu. Jangan-jangan ketika kita keluar dari zona nyaman itu kita menemukan zona nyaman lain yang lebih nyaman gitu. Yang ternyata jauh lebih nyaman daripada yang kita lihat. Kalau kita kayaknya melihat ini sebagai agak melihat ke belakang ya. Tapi aku melihat bahwa kita harus melihat bahwa bisa jadi tempat yang kita atau sebuah situasi yang kita hadapi sekarang yang kita rasa itu sebagai nyaman, itu ternyata belum sepenuhnya membuat kita nyaman dan bahagia. Jadi jangan pernah, ya klisenya adalah kemudian kita sampai pada jargon yang menyebalkan itu, yaitu jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. That's true gitu, itu betul gitu. Tinggal kemudian teman-teman harus bisa mengidentifikasi zona nyaman apa yang teman-teman hadapi. Pertama, apa yang membuat teman-teman merasa bahwa itu zona nyaman yang harus ditinggalkan gitu. Misalnya gini, aku mau contoh. Ini aku harus pakai contoh ketika aku mau maju BEM misalnya. Semua orang tahu bahwa organisasi kampus, terutama di kampus negeri, PTN dan sebagainya, itu seringkali sangat tendensius untuk membawa-bawa soal identitas, misalnya anggaplah UGM gitu. Di UGM untuk kamu bisa jadi ketua BEM, kamu harus mayoritas. Dan ada titik di mana aku kemudian berada di persimpangan jalan, apakah aku menerima tawaran untuk diajukan sebagai calon ketua BEM atau tidak. Bagiku, ketika kemudian aku melihat apa zona nyamanku pada saat itu, ya sebenarnya aku bisa-bisa aja, nggak usah nyalon jadi ketua BEM, terus kemudian aku diem dan kuliahku, itu salah satu zona nyamanku gitu. Itu salah satu zona nyamanku. Tapi kemudian aku melihat bahwa ketika aku terus berada di zona seperti ini, aku tidak akan berkembang sebagai pribadi dan aku tidak akan bisa, ini atau berarti aku tidak akan bisa mewujudkan ide-ide, idealisme kalau orang cah kampus bilang, idealisme tertentu untuk bisa kita advokasikan, kita wujudkan gitu di kampus ataupun di daerah kita gitu. Aku harus bisa melakukan itu semua. Artinya ketika kemudian aku bertahan pada zona nyamanku, setelah aku males-malesan pulang kampus, selesai kuliah, pulang kampus pergi atau lulus cepet gitu. Pada saat itu mikir aku, itu zona nyaman yang harus kutinggalkan, karena kalau aku terus-terusan berada di sini, aku tidak akan berkembang dan aku tidak akan pernah bisa mewujudkan ide-ideku. Di titik itulah aku keluar nih dari zona nyamanku ini. Oke, aku maju jadi ketua BEM. Dengan segala ketakutan dan ancaman misalnya, atau cacian atau hinaan dan kritikan gitu, jelek semuanya, dengan segala kritikan lah dan sebagainya dan cacian gitu. Tapi ketika aku kemudian keluar dari zona nyamanku itu dan maju dengan segala hal itu tadi, aku merasa bahwa aku terpacu nih. Aku merasa aku terus diajak untuk berkembang, dan menurutku itu sangat menyenangkan bahwa kemudian kita jadi bisa belajar bagaimana menghadapi banyak orang,
kita bisa belajar bagaimana ditekan, menghadapi tekanan dari banyak orang yang benar-benar literally banyak gitu, lewat media sosial, lewat diskusi, bukan 1-2 orang lagi atau puluhan lagi, tapi ratusan, dan ada ribuan orang yang nggak suka sama aku, yang mencaciku. Tapi di titik itulah aku merasa bahwa ini adalah zona yang membuatku terus bertumbuh dan terus produktif, yang aku akan menyesal ketika suatu saat nanti ketika udah tua terus kemudian aku merenung kalau misalnya dulu aku nggak maju BEM misalnya, ya aku akan menyesal seumur hidup gitu sampai mati. Dan aku merasa bahwa ini adalah zona baruku yang aku merasa nyaman gitu. Nah, akan ada titik di mana kemudian aku merasa zona nyamanku ini sudah sampai di tahap wes cukup gitu, nggak bisa membuatku berkembang lagi. Maka aku harus berpindah lagi dari satu zona yang udah nyaman ini ke zona yang lainnya. Artinya yang ingin aku bilang adalah teman-teman, hidup itu berproses kan. Hidup itu berproses. Kadang kita merasa bahwa apa yang kita hadapi sekarang itu sesuatu yang given gitu. Ya udah yang ini. Padahal sebenarnya kita masih bisa terus berusaha untuk berpindah dari satu zona ke zona yang lainnya untuk membuat kita merasa terus berkembang. Termasuk sebenarnya kuliah, gitu. SMA ke kuliah kita. SMA mungkin bagian dari zona nyaman kita. SMA itu masa paling menyenangkan seumur hidup. SMP sih, tapi SMA juga iya. Karena masih diberi uang saku, ya sekolah juga nggak harus ranking, nggak apa-apa. Main sama teman, udah mulai suka, rasa jatuh cinta mulai tumbuh, itu kan menyenangkan banget ya. Dan itu, tapi kalau kita terus bertahan di zona itu, aku rasa kita akan stuck aja di sana. Makanya teman-teman harus kemudian memulai prinsip yang baru, memulai kehidupan yang baru lagi, entah dengan kuliah atau dengan kerja. Dan itu pilihan yang seharusnya yang bisa kita bayangkan sejak sekarang, konsekuensinya seperti apa yang bisa kita dapatkan dari sana. Kira-kira nggak ngono sih, tuh. Nah aku ya. Oke, dapat sih. Ya kurang lebih itu poinnya. Itu. Ya silahkan teman-teman pikirkan zona nyaman apa sekarang, dan kemudian teman-teman juga pikirkan zona nyaman apa yang akan teman-teman buat keesokan harinya. Itu sih. Ini kayaknya yang menurutku menarik ya tuh ya. Garis bawahnya adalah aku dan Tito tuh ingin bilang bahwa ketika kamu ingin keluar dari makna keluar dari zona nyaman itu bukan berarti menuju zona yang tidak nyaman. Justru kita sebenarnya menuju zona nyaman yang lain. Gitu. Iya. Sehingga prosesnya itu harus dinikmati, gitu kan? Beda loh teman-teman, keluar zona nyaman karena sebuah ketakutan sama sebuah keinginan tuh beda. Itu menurutku keluar dari zona nyaman karena keinginan tuh yang kayak Obed dan juga aku alami. Itu wah benar-benar buahnya tuh kamu dapat, kamu makan tuh rasanya manis. Beneran. Nah, makanya mulailah teman-teman merancang. Oke. Kayaknya lanjut ke poin berikutnya. Oke, ini tuh poin selanjutnya ini tidak menyerah oleh keadaan. Gimana tuh kamu selama ini untuk tidak menyerah dari keadaan yang mungkin membuatmu seharusnya kalau kamu nggak punya kemampuan untuk bisa melawan ini, kamu bisa kalah. Gitu. Gimana caramu melawan ketakutan? Melawan apa ya? Untuk tidak menyerah gitu. Oke, yang pertama sebenarnya gini sih, kalau ngomongin tidak menyerah, aku ngomongin ke kapasitas diri ya, atau kemampuan diri kita masing-masing. Yang pertama adalah pahami dirimu sendiri. Setiap manusia itu punya kelemahan dan juga kelebihan. Dan kamu harus tahu, kamu harus paham dirimu benar-benar, sebenarnya kekuatanku di mana, kelemahanku di mana. Nah, ketika orang atau manusia dihadapkan oleh sebuah kejadian atau peristiwa yang dimana itu menyerang kelemahannya, dia pasti istilahnya ini dong, bakal drop atau down, karena istilahnya dia merasa bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang perlu teman-teman sadari adalah, ya sudah, maklumlah bahwa manusia itu punya keterbatasan. Nggak ada manusia yang sempurna. Itu sih. Teman-teman pernah melakukan kesalahan, teman-teman bukan seseorang yang bisa dituntut 100% dalam segala kondisi. Di setiap waktu juga nggak bisa seperti itu. Jadi
kita harus paham bahwa konsep menyerah itu datang ketika memang kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu atau untuk menuntaskan sesuatu. Nah, kalau di ngomong gimana cara untuk tidak menyerah, ya aku balik lagi ke sebenarnya apa yang kamu perjuangkan, gitu sih. Jadi ini balik lagi ke tujuannya ya. Kalau emang teman-teman mau berkorban, teman-teman mau dalam tanda kutip suffering, atau teman-teman mau menderita untuk tujuan atau target yang teman-teman pengen capai, ya silahkan. Nah, bagiku ketika teman-teman punya target atau tujuan yang jelas dan teman-teman sangat ingin untuk menggapai itu, ya aku bilang ya jangan menyerah, gitu kan. Nah itu jadi menurutku pemahaman ini yang perlu kita luruskan dulu. Jadi kalau kadang ada orang ngelihat kita kayak, wah ini orang gampang nyerah, wah ini orang kok cemen banget, ini orang kok cupu banget, rasanya kok kayak nggak ada kekuatan segala macam. Ya sudah itu, dengerin aja, karena istilahnya mereka nggak tahu apa yang kita rasakan. Toh juga yang tahu kapasitasnya kita adalah diri kita sendiri. Jadi silakan teman-teman bisa bisa kelola itu, teman-teman bisa petain mana yang emang benar-benar jadi tujuannya kalian dan emang pengen kalian capai dan mana yang enggak. Tuh. Sepakat sih, aku sepakat ya dengan itu. Gitu. Jadi kita lanjutkan aja ya ke poin selanjutnya. Itu poin yang menarik juga. Aku soal tidak menyerah, ya aku juga sampai sekarang juga orang yang masih kadang-kala saling menyerah gitu, menyerah. Tapi kemudian aku teringat bahwa ini ada sesuatu yang ingin kucapai dari proses yang, dari keadaan ini, dari proses yang kuhadapi gitu. Menurutku tujuan itu harus kita cari dan kita harus memegang, kita fokus pada hal itu gitu. Sehingga kemudian ketika kita menghadapi apapun, kita pasti akan mencari, menghadapi keadaan yang buruk sekalipun, kita akan mencari, entah kita akan mencari secara sendirinya karena insting kita untuk terus, ini kayak tumbuhan gitu. Tumbuhan itu kan tujuannya melihat matahari kan. Nah, melihat matahari gitu, dapat sinar matahari. Walaupun dia ditaruh di dalam ruangan, dia pasti akan mencari jalan untuk ketemu dengan sinarnya itu. Jadi aku selalu menganalogikan kayak gitu. Ketika kita fokus pada tujuan gitu, maksudku adalah kita punya tujuan dan kita fokus untuk meraih tujuan itu, maka keadaan buruk apapun akan membuat insting kita itu terlatih untuk melewati itu dan mencari alternatif. Oke, aku harus belok kemana? Itu sih yang entah secara sadar atau tidak sadar, entah secara alamiah itu akan terbentuk insting untuk kita harus cari alternatif untuk melewati ini semua. Dan itu harus dilatih gitu. Artinya fokus, kita harus melatih diri kita untuk fokus pada proses mencapai tujuan itu. Itu sih, sorry. Ya, contohnya lagi perencanaan. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir ini, itu bagaimana sih menghilangkan rasa insecure gitu, rasa pede yang rendah, takut untuk berjuang dan merasa gagal. Banyak cara sih itu nih. Tuh, ini jangan-jangan udah pada live semua ya, cuman kita berdua ngobrol gitu. Ini kayaknya cuma nama gitu, tinggal nama gitu. Lanjut tuh. Oke, menghadapi insecure. Wah, maaf ya rada berisik ya. Oke, kalau gimana cara menghadapi overthinking atau rasa insecure adalah balik lagi teman-teman fokus dulu ke tujuannya. Jadi apa ya, bisa dibilang kalau secara teknisnya ya teman-teman bisa melakukan, ya contohnya adalah bisa dengan pengalihan. Istilahnya teman-teman udah ngerasa wah terlalu takut nih, teman-teman udah ngerasa overthinking, apalagi ya biasanya itu stimulusnya itu ketika teman-teman sendirian di ruangan gelap atau di ruangan remang-remang,
kemudian ada lagu-lagu mellow, kemudian teman-teman terbawa dengan suasana, dan biasanya jam 12 sampai jam 4 pagi, kejadian ini biasanya sering muncul, masalah overthinking, apalagi teman-teman sendirian. Jadi, ya silakan. Jadi, menurutku itu juga menjadi salah satu waktu di mana teman-teman bisa bercermin lah, teman-teman bisa bebas kok mikir. Yang namanya mikir tuh bebas, yang namanya berimajinasi itu bebas, yang namanya teman-teman pengen ini pengen itu tuh bebas gitu. Dan kalau ya silakan diterima. Aku bisa bilang kata kuncinya adalah penerimaan. Jadi ketika teman-teman ngerasa insecure, teman-teman ngerasa overthinking, ya silakan diterima dulu. Nah, setelah udah nerima, teman-teman udah lega, teman-teman udah bisa menerima diri sendiri, barulah setelah itu silakan teman-teman balik lagi ke track-nya. Teman-teman balik lagi ke relnya, rel yang teman-teman buat. Yang sebenarnya rel itu akan menuju ke sebuah kota. Nah, balik lagi, teman-teman silahkan baliklah ke tujuannya. Itu sih. Ya mungkin proses ini yang teman-teman akan pelajari atau yang teman-teman akan alami di usianya teman-teman. Ini remaja ya, berarti umurnya berapa sih? Sekitar, ya katakanlah 17 sampai dengan nanti umur 20-an lah ya, kira-kira seperti itu. Dan ini adalah proses yang akan teman-teman hadapi gitu loh. Ya it's okay, awal adalah teman-teman harus paham bahwa penerimaan diri. Yang kedua, back on your track, baliklah ke relmu. Dan plus tadi yang dibilang sama Obed, yang namanya perencanaan, saranku jangan cuma satu perencanaan, tapi teman-teman harus bikin opsi. Semisal, kayak teman-teman takut nggak keterima di kampus yang teman-teman pilih, yang teman-teman inginkan. Mau nggak mau, teman-teman harus menyediakan opsi lain selain kampus itu. Kenapa? Ya kita nggak mau yang namanya skenario terburuk itu terjadi. Tetapi ini yang namanya kehidupan. Kita nggak tahu depannya akan seperti apa. Jadi, untuk meminimalisir rasa kekhawatiran atau bahkan rasa kekecewaannya teman-teman, saranku buatlah perencanaan yang banyak. Itu sih. Tuh, kalau misalnya ada pertanyaan kayak aku gitu, tuh gimana ya? Kalau aku insecure karena aku nggak ganteng, terus karena aku nggak keren, itu wajar nggak sih itu? Dan gimana cara ngilangin kayak gitu? Oke, kalau misalkan ini kayak merasa bahwa aku nangkepnya ini kayak proses penerimaan dirinya yang menurutku belum lengkap, yang menurutku dia belum menerima diri dia sepenuhnya. Nah ini bisa mungkin terjadi ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain, atau ketika dia membandingkan dirinya dengan lingkungannya. Sebenarnya permasalahan ini jatuhnya itu adalah ke fokusnya orang itu. Misalkan kayak aku ngerasa nggak keren, aku ngerasa nggak ganteng dari Obed katakanlah, karena Obed lebih tinggi, dia lebih postur tubuhnya lebih terstruktur daripada aku yang ambiar segala macam. Jadi karena aku fokusnya adalah aku melihat Obed sebagai suatu tolak ukur yang dimana menurutku ini adalah fokus yang ya cukup nggak tepat sih, bisa dibilang fokus yang nggak tepat karena dia membandingkan dengan orang yang notabene not apple to apple, bukan membandingkan apel dengan apel. Itu sih. Dan menurutku kalau misalkan kayak insecure masalah fisik ya, dalam tanda kutip fisik, kemudian kehidupan sosial, ya bagiku karena fokusnya kita terlalu banyak ke orang lain, bukan ke diri kita sendiri. Itu sih. Termasuk insecure misalnya, wah kok teman-temanku udah umur 18 tahun udah sarjana, atau wah teman-temanku kuliah di universitas keren, kok aku enggak. Itu kan juga pasti akan muncul kan tuh. Kok teman-temanku bisa juara lomba ke sana, ke sini, bisa ke luar negeri dan sebagainya. Jujur aku mengalami itu gitu. Aku insecure lihat teman-temanku gitu. Sama. Kita juga pasti akan mengalami itu sih. Nah itu gimana itu tuh? Ya aku balik lagi sih, karena
Kebetulan aku tipe orang yang cuek, jujur. Aku tipe orang yang cuek. Jadi meskipun aku berusaha untuk membangun relasi yang baik dengan orang, tetapi untuk masalah seperti ini aku cuek karena fokusku bukan untuk lebih ke iri ya. Fokusku bukan untuk lebih ke iri, tapi fokusku adalah menjadikan orang lain sebagai orang itu bisa dengan cara seperti ini. Nah, dengan cara seperti itu. Jadi aku istilahnya bukan apa ya? Istilahnya aku mempelajari dia. Aku mempelajari dia. Dia bisa dapat itu karena dia melakukan ini. Nah, aku akan coba pelajari itu. Jadi fokusnya yang kita ubah, bukan hanya sekedar merendahkan dirinya kita dan membandingkan dengan kita, tetapi aku pengennya apa yang bisa aku dapat dari orang tersebut, supaya aku bisa dapat nih ilmunya, aku bisa dapat keterampilan yang juga dia miliki, supaya dia bisa ngajari aku dan aku bisa dapat sesuatu dari dia, gitu sih. Ya, aku sepakat. Betul banget. Aku sepakat sih bahwa plus kalau aku mikirnya gini tuh, dan teman-teman semua ya, aku merasa bahwa Tuhan tuh pasti menciptakan kita dengan lawannya kelemahan apa itu ya? Kok aku jadi lupa. Kelebihan. Atau kekuatan. Ya. Nah, ada kelebihan dan kekurangan gitu. Ya pasti misalnya aku nggak seganteng Tito misalnya gitu. Tapi aku yakin kalau kita kemudian bisa terus mengasah diri kita, fokus pada diri sendiri yang disampaikan Tito tadi, benar artinya, tapi juga jangan berlebihan untuk menjadi egois gitu. Itu lebih ke bahwa kita kemudian harus mau mengasah diri kita untuk mencari permata itu kan. Kalau teman-teman lihat tuh, misalnya ada batu permata itu kan harus digosok dulu, terus menerus agar dia kemudian sampai ke intinya yang mengkilat, yang itu akhirnya dijual mahal gitu. Kalau kemudian kita hanya melihat dari luarnya aja, terus dan melihat diri kita dari aku kayak gini, dan kita tidak berusaha untuk mengeksersis diri kita, mengasah diri kita dengan segala kegiatan dan segala skill, ya kita akan melihat diri kita ya wis apa adanya gitu, yang kayak tadi, kayak diamond yang belum diasah gitu. Tapi ketika udah diasah, kita akan menemukan kekuatan kita akan menemukan kelebihan kita. Aku yakin Tuhan nggak menciptakan kita, dunia itu kan di mana-mana selalu dunia itu di mana-mana selalu ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya, ada yin dan yang-nya gitu. Mungkin ada kelemahannya, tapi pasti ada kelebihannya gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengasah diri kita untuk menemukan kelebihannya itu tadi gitu. Jujur aku tuh gara-gara TikTok itu membuatku menyadari bahwa sekecil apapun atau seremeh lupakan kata seremeh. Seaneh apapun, seaneh ya dalam tanda kutip, kemampuan kita itu akan bisa menjadikan kita hidup. Bayangin aja di TikTok itu, ketika kamu punya ide-ide yang bagi banyak orang mungkin itu apa sih? Itu bisa membuatmu dikenal orang, bisa membuatmu berprestasi juga, atau bisa membuatmu menghasilkan uang misalnya. Dan itu terjadi di TikTok. Aku melihat itu semua. Ada orang yang pinter niruin suara orang, atau jokes, atau bikin sesuatu yang aneh-aneh gitu. Gara-gara media sosial kan kita jadi tahu dan bisa mengekspresikan kekuatan-kekuatan kita yang mungkin bagi orang selama ini tuh dianggap remeh atau dianggap aneh gitu. Dan itu menunjukkan bahwa setiap orang pasti diberi karunia yang unik gitu, yang nggak semua orang punya. Dan itu yang harus kita asah untuk kita menemukan keunikan dari diri kita itu sendiri sih. Aku selalu percaya itu. Mungkin sampai sekarang aku juga nggak menemukan apa sih yang unik dari Obed gitu. Nama aja sama anak pendeta gitu. Apanya yang unik kan? Tapi aku percaya bahwa, aku yakin bahwa suatu saat aku akan menemukan keunikan yang membuat aku ini menjadi berharga gitu. Nah, itu yang aku rasa juga harus teman-teman
cari dan asah mulai sekarang gitu. Aku yakin teman-teman pasti punya keunikan tersendiri. Aku nyanyi fales, nggak bisa main musik. Kalau kemudian sering diajak jadi WL, itu karena nggak enak aja gitu. Atau karena pengen ben-ben yang gereja dijak. Nah, itu kemungkinan besar aku yakin itu alasannya. Tapi aku terus mencoba untuk mengasah diriku untuk mencari apa sebenarnya yang unik gitu. Dan aku yakin sih, gara-gara aku melihat orang lain gitu, ketika udah sampai di titik ini keunikanku, the world will watch you gitu. Dunia akan melihatmu gitu. Dan ya kamu nggak akan insecure lagi. Jadi aku sepakat dengan omongannya Tito bahwa jangan melihat orang lain sebagai dengan perasaan iri, tapi lihatlah dalam konteks untuk meyakinkan diri kita bahwa orang itu punya keunikan, setiap orang punya keunikan, dan ketika dia bisa, aku juga harus bisa. Kira-kira kayak gitu, Tito. Dan teman-teman semua. Oke, kita udah sampai di bahasan terakhir ini. Udah sampai di bahasan terakhir, mungkin kata penutup gitu tuh. Bentar, ini dari GKI Ngopasan ada waktunya tinggal berapa menit ya? Kita ngomong sampai jam 9 juga nggak akan diingetin tuh. Oh iya, soalnya ini kita nggak tahu ini orang ini kemana, kita nggak tahu. Oke. Kayaknya habis ini kan ada tanya jawab ya? Iya. Wah, ada Bu Etik, jadi malu saya. Nggak apa-apa Bu, dibuka aja nggak apa-apa. Oke, ini bentar, ini mau wrap up langsung atau kita mau jawab pertanyaan dulu? Oh karena iya, betul. Kayaknya aku ngeliat ada pertanyaan dari Instastory IG ya kemarin ya? Iya. Oke, mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya apa aja. Oke, ini ada 4. Sebentar. Oke, kita bacain ya dari yang pertama. Untuk yang pertama, cara mengatasi rasa nggak berkembang karena pemikiran ngecewain ortu nggak sih? Atau sesuai dengan harapan nggak ya? Nah, oke. Mungkin ini bisa langsung dijawab atau mau langsung dijawab aja dari Kak Tito atau Mas Obed. Bentar ya, kita mencerna dulu pertanyaannya. Kita mencerna dulu. Yang lainnya ada yang gampang ya, Ya udah. Oke. Atau bisa pilih aja dulu. Waduh, yang mau dijawab duluan. Ini jawabannya Tito banget ini, yang soal toxic parent, soal orang tua. Ini anak psikolog banget jawabannya. Saya tidak cukup kredibel untuk menjawab hal itu ya. Nah, bentar ya, aku biar mencermati pertanyaannya dulu. Gimana cara menghilangkan mindset buruk yang membuat kita tidak bisa melangkah? Nah, ini aku bisa jawab nih. Seperti tadi yang udah kita bikin gitu. Ini sambil Tito mikir ya tuh ya, untuk menjawab soal orang tua itu ya. Susah banget. Gimana cara menghilangkan mindset buruk yang membuat kita tidak bisa melangkah maju? Ya, itu tadi sebenarnya sama dengan soal ketakutan itu tadi. Pertama, kita harus bisa menentukan apa sih sebenarnya goal dari tujuan kita, atau apa yang ingin kita tuju gitu sebenarnya. Itu yang harus kita cari dulu. Baru setelah itu kita menyusun tangganya atau plan-nya. Oke, untuk sampai di sana kita menganalisis plan-nya itu harus seperti apa. Misal, aku pengen masuk kuliah kedokteran. Artinya kalau kita mau masuk kuliah kedokteran itu kan pasti kalau yang kita bayangkan hanya kuliah di kedokteran, terus yang kita bayangkan adalah hanya wah ini kuliahnya mahal, saingannya banyak, harus pinter, bla bla dan sebagainya. Kita akan penuh ketakutan. Tapi kalau kita kemudian secara sistematis bisa berpikir bahwa untuk bisa sampai di kuliah kedokteran, artinya sejak SMA kita harus masuk IPA. Apa yang menjadi fokus di kuliah kedokteran gitu yang sangat berhubungan biologi atau
apalagi ya masuk IPA terus kemudian harus pintar di bidang biologi dan sebagainya. Oleh karena itu aku juga harus kerja keras nih, karena kalau mau masuk kuliah kedokteran, aku kesempatannya bisa ada lewat SNMPTN atau SBM. Oke, untuk sampai di SNMPTN aku harus bisa ranking 1 misalnya, atau ranking 2 atau ranking 3 masuk 5 besar. Atau kemudian kalau SBMPTN aku harus sampai minimal nilaiku berapa gitu, melewati passing grade UGM gitu. Nah, itu semua harus kita passing grade kedokteran gitu. Nah, itu semua harus kita pikirkan, itu plan yang harus kita buat. Jadi ketika kita sudah menemukan goal kita apa, yang harus kita bikin selanjutnya adalah plan-nya. Menurutku, ketika kita sudah punya plan yang jelas dan punya, seperti Tito bilang tadi, alternatif plan, kita akan yakin dengan langkah yang kita lakukan, bahwa kemudian ketika melakukan plan itu ada hal yang tidak sesuai, itu bagian dari proses. Gitu. Dan aku rasa mindset yang buruk itu akan perlahan-lahan hilang, karena kita akan melewati step by step yang sudah kita rencanakan. Jadi, sederhananya, agar kita nggak punya mindset buruk terhadap masa depan, kita harus punya langkah yang jelas. Kalau kita nggak punya langkah yang jelas, kita akan bingung mau ngapain, dan pikirannya adalah hal negatif aja. Tuh, kalau nanti nggak keterima gimana, kalau nanti nggak lolos gimana. Yaitu semua akan muncul karena kita nggak punya plan apa yang harus kita lakukan. Kita harus punya list to do-nya gitu, harus apa yang kita lakukan. Itu sih yang bisa aku jawab. Yang terakhir, setiap perubahan itu pasti ada kendala. Apa yang menjadi kendala terbesar dan gimana caranya? Ya ini sebenarnya tergantung dari setiap masing-masing gitu, di bidang apa kalian berubah. Karena pasti perubahan itu sesuatu yang akan mengagetkan ya. Perubahan itu pasti akan membuat kita di satu titik merasa bahwa mengganggu kenyamanan gitu, mengganggu sesuatu yang sudah ada sejak lama. Dan itu seperti yang tadi kita bilang, kita harus melihatnya sebagai sebuah proses menjadi lebih baik gitu. Jangan-jangan perubahan yang kita alami ini adalah menuju hal yang lebih baik lagi. Kendalanya adalah rasa ketidaknyamanan itu sih, itu pasti. Rasa ketidaknyamanan dalam diri kita untuk kita harus mengubahnya. Tapi kalau kita sudah bisa disiplin pada hal baru itu, aku rasa perubahan hal yang baru itu akan menjadi lebih cepat datang dan menjadi terasa nyaman buat kita. Gitu. Aku serahkan ke Tito selanjutnya. Oke, aku nambahin dikit buat yang tadi barusan Opit jelasin mengenai pertanyaan. Aku bilang ini pertanyaan keempat ya. Teman-teman kalau misalkan lagi lowong ataupun slow, teman-teman bisa baca salah satu buku namanya Seven Habits. Itu buku tentang 7 kebiasaan efektif yang bisa dilakukan. Dan menurutku ketika aku baca end to end buku itu dari awal sampai dengan akhir, aku dapat sebuah mindset baru, aku dapat sebuah pemikiran baru yang dimana juga di pembukaan buku itu sebenarnya ngomongin ini juga. Jadi kalau pertanyaannya setiap perubahan itu pasti ada kendala, apa yang menjadi kendala terbesar dan gimana cara menangani. Yang dikatakan Opet bahwa perubahan itu bisa membuat kita kaget. Mau perubahan itu besar, mau perubahan itu kecil, mau perubahan itu lambat ataupun perubahan itu cepat. Pada intinya itu nanti akan mempengaruhi kita. Nah, kalau yang pernah aku baca di Seven Habits, kata yang paling depan adalah mula-mula aku membentuk sebuah kebiasaan. Dalam arti adalah aku merubah kebiasaanku yang sekarang dari negatif menjadi positif, dan pada akhirnya kebiasaanlah yang akan menjalankan diriku. Jadi yang aku mau tekankan di sini adalah segala yang namanya hidup itu dinamis, teman-teman. Akan selalu berubah, akan ada selalu banyak tantangan yang kita nggak akan pernah tahu. Jadi silakan teman-teman bisa mulai asah diri teman-teman dari kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau yang dulu ngerasa saklek nih, yang dulu ngerasa bahwa susah untuk menerima pemikiran orang lain atau susah untuk menerima pendapat orang lain. Nah, teman-teman silakan mulai membukakan diri. Silakan teman-teman mulai untuk belajar gimana cara mendengarkan terlebih dahulu. Gitu sih.
Oke, ini aku lanjut ya. Oke, ini 2 pertanyaan cukup berat sih ini bisa dibilang. Cukup berat karena ranahnya ke ya bisa dibilang ini bisa dibilang relasi ya. Kita ngomongin relasi dengan orang tua. Kalau aku baca, ini aku coba untuk rangkum 2 pertanyaan menjadi satu ya, karena aku ngerasa ini semacam menjadi satu pertanyaan yang nyambung. Yang pertama, cara mengatasi rasa nggak berkembang karena pemikiran ngecewain ortu nggak ya? Atau sesuai harapan nggak ya? Oke. Terus gimana cara kita bisa melakukan pergerakan besar untuk diri kita sendiri, sedangkan punya toxic parent? Kalau aku lihat dari 2 pertanyaan ini, sebenarnya ini ada apa ya? Cukup berlawanan. Yang pertanyaan yang atas, aku rasa ini konteksnya orang ini memikirkan perasaan orang lain. Jadi aku beranggapan bahwa orang ini fokusnya lebih kepada dia juga memperhatikan apa yang orang lain akan bilang ke dia. Nah, ini kalau misalkan aku bilang balik yang tadi ya, teman-teman ubah dulu fokusnya. Silahkan, kayak yang tadi aku bilang, teman-teman jangan takut untuk kecewa. Ya, jangan takut untuk kecewa. Karena sebenarnya teman-teman ketika teman-teman kecewa itu, teman-teman sudah melakukan sesuatu yang belum berhasil. Gitu. Jadi, teman-teman bisa mempelajari ini dulu. Teman-teman bisa paham situasinya. Teman-teman bisa paham rasanya. Kecewa itu seperti apa. Ini aku sharing ya. Aku sangat bisa dibilang tipe orang yang harus sempurna. Perfeksionis, too much. Detail aku akan sangat selalu perhatikan. Nah, kenapa? Karena dulu aku bawaannya adalah aku pengen berhasil, aku pengen perfect. Gitu. Nah, suatu ketika aku mengalami kegagalan. Pada saat itu aku gagal untuk dapat beasiswa. Aku gagal untuk dapat salah satu beasiswa dari perusahaan yang cukup besar pada saat itu. Dan itu kecewanya setengah mati bisa dibilang. Itu istilahnya harapanku pupus di tengah jalan pada saat kuliah. Jadi kayak ngerasa, wah, kok gini, kok hasilnya aku nggak terima. Jadi, tapi dari situ akhirnya aku sadar bahwa aku tuh terlalu membanggakan diriku sendiri. Aku terlalu meninggikan diriku sendiri, jadi kayak ngerasa bahwa semua hal itu bisa aku lakukan, bahwa semua hal itu bisa aku dapatkan. Tapi secara kehidupan itu sebenarnya nggak 100% bisa gitu. Kayak tadi aku awal bilang ya. Jadi, kalau cara mengatasi rasa nggak berkembang karena pemikiran kecewain ortu nggak ya? Atau sesuai harapan nggak ya? Ya, teman-teman terima dulu. Teman-teman penerimaan dulu. Kegagalan itu silakan teman-teman makan gitu. Silakan teman-teman makan, teman-teman cerna. Nah, dan juga ubahlah fokusnya. Ya, kalau ngecewain ortu atau enggak, ya itu menurutku bisa dikomunikasikan enggak sih? Bisa dikomunikasikan enggak sih? Nah, aku akan fokus lebih pada sesuai harapan enggak. Nah, balik lagi. Ngomongin harapan, saranku adalah teman-teman bikin perencanaan A, B, C, D. Jangan cuma satu. Karena ini tadi, kalau teman-teman gagal, teman-teman masih punya opsi. Teman-teman masih punya pilihan lain. Gitu sih. Dan silakan tetap jalan itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana cara kita bisa melakukan pergerakan besar diri kita sendiri, sedangkan punya toxic parent? Ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Kalau aku rasa ini lawannya adalah dia merasa dia mempunyai pilihan sendiri, tetapi dia berlawanan dengan orang tuanya, dengan istilahnya keinginan orang tuanya. Ya ini ngomongin ke relasi orang tua dan juga anak. Ya kita sadar bahwa kita adalah seorang anak yang sampai dengan saat ini kita masih dibiayai dan kita masih membutuhkan perhatian dari orang tua. Tetapi juga ada baiknya teman-teman juga bisa memilih jalannya sendiri. Ini mungkin klise bagi teman-teman, ini mungkin klise, tetapi
kebetulan aku tidak pernah mengalami ini, tapi aku pernah mendapatkan banyak cerita mengenai ini. Terlebih ketika teman-temanku memilih jurusan kuliah yang ternyata kontradiktif, berlawanan dengan keinginan orang tuanya. Misalkan kayak ada temanku yang dia pengen ke jurusan ekonomi karena dia pengen jadi businessman, tapi orang tuanya itu maksa dia untuk masuk ke dalam kedokteran. Anak ini bisa jadi seorang dokter, tetap dan pada akhirnya dia mengikuti permintaan orang tuanya, tetapi di pertengahan jalan di perkuliahan kalau nggak salah di semester 2 atau di semester 3 dia akhirnya keluar. Dia akhirnya keluar karena akhirnya dia sadar bahwa ini karena paksaan. Nah, kalau dibilang gimana caranya, teman-teman satu adalah open. Teman-teman harus bisa diskusi, dalam arti teman-teman harus bisa komunikasi dengan baik dengan orang tua. Bangunlah relasi yang baik dengan orang tua. Nah, terus yang kedua, teman-teman coba bangunlah argumen, bangunlah kenapa sih kok teman-teman pengen kuliah di fakultas A, bukan di fakultas B yang sesuai dengan keinginannya orang tua. Teman-teman bisa ngomongin itu. Apa sih kelemahan kelebihannya? Apa sih strength, weakness, kesempatannya, dan juga ada gangguan apa? Nah, teman-teman bisa menjelaskan ini ke mereka. Karena ini balik lagi ya, yang menghidupi kehidupan adalah diri kita sendiri, bukan orang tua kita. Dan menurutku, orang tua zaman sekarang seharusnya juga sudah bisa membuka peluang ini. Dalam arti, tidak menjadikan anaknya sebagai aset. Ya, yang aku maksud di sini sebenarnya adalah aset itu kan istilahnya apa yang bisa dipergunakan. Gitu sih. Jadi, istilahnya tidak menjadikan, istilahnya adalah dalam gampangnya adalah aku bilang memberikan inilah yang akhirnya teman-teman harus hadapi. Jadi saranku terbukalah, bangunlah komunikasi dan relasi yang baik dengan orang tuamu. Kemudian carilah argumen, carilah strength, carilah weakness-nya, carilah kesempatannya, dan carilah gangguannya apa aja ketika kamu harus berlawanan dengan permintaan orang tua. Aku rasa pertanyaannya 4 ini aja ya? Ya, oke. Apakah ada yang mau ditambahin lagi dari Mas Obed atau Kak Tito? Enggak, kalau aku nggak ada. Nggak ada sih. Ya udah, cukup kita ngobrol panjang lebar. Tadi udah terlalu panjang itu. Lagi takon-takon. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber kali ini atas materi webinar yang sangat bermanfaat untuk kami generasi muda. Host, nambahin dikit boleh? Boleh. Ini teman-teman, ketua ini lebih umur. mau sharing dikit sih soal ekspektasi orang tua. Oke, Dan boleh. kita harus bagaimana, kuliah apa enggak, kata Kak Obed sama Kak Tito tadi. Jadi begini teman-teman, yang harus dilakukan yang pertama yang bisa saya rangkum dari obrolannya Obed sama Krishna lagi foto wong. Obed sama Tito adalah Saat jeneng ya. Kita harus tahu kita tuh siapa gitu. Kamu harus mengenali dirimu siapa, potensimu apa. Wis. Pertama itu dulu. Yang kedua adalah kita harus punya self defense yang bagus. Kita harus mempertahankan bahwa saya tuh bisanya begini. Saya tuh potensinya di sini. Dari 17 tahun saya hidup itu saya tahu bahwa potensi saya di sini. Cristiano Ronaldo nggak mungkin dia jadi chef. Karena dia dari umur 11 tahun dia udah tahu saya bisa main bola. Gitu kan. Dan dia jadi juara pun dia selalu datang pertama dan pulang terakhir di latihan. Jadi kedisiplinan yang diomongin sama Kak Obed tadi benar. Saat kamu sudah set up tujuanmu, yang harus kamu lakukan adalah ya kamu drilling itu terus, kamu latihan itu terus. Kalau kamu pengen jadi dokter, kamu beli sebanyak mungkin buku tentang kedokteran.
kalau orang tuamu nggak setuju kamu jadi dokter, orang tuamu akan lama-lama akan paham bahwa anak ini memang serius untuk jadi dokter. Kalau kamu cuma ngomong aja aku pengen jadi pilot, tapi nggak ada orang tua melihat kamu arahnya belajar tentang pesawat, tentang bagaimana mengendalikan pesawat dan lain-lain. Kamu pengen jadi dokter, kamu tidak berusaha untuk mengarahnya ke sana. Kamu pengen jadi musisi, tapi kamu dibeliin gitar aja nggak dimainin. Nah, sebenarnya kamu siapa itu kamu harus kenalin dulu teman-teman. Siapa kamu mau kemana, jalan yang kamu pilih apa. Terus kalau mau sharing teman-teman, singkat aja kalau mau sharing soal pengalaman, ini pernah tak sharingkan waktu kita ke panti asuhan. Sorry agak rame ya, ini aku di parkiran lagi nungguin istri mau jemput pulang kerja di lembut. Jadi sharing yang pernah tak sharingin ke teman-teman waktu di panti asuhan 2 tahun lalu kayak sebelum pandemi. Jadi pada waktu SMA aku memang awalnya ngeband teman. Aku seorang drummer yang punya impian untuk jadi drummer full timer di sebuah band yang dia keliling Indonesia. Kami ngomongnya long trip gitu. Dan di situ di akhir masa SMA aku ditawarin sama satu temanku, nggak usah kuliah, ikut bandku, kita keliling ke Makassar, ke Bali, ke Lombok. Ya intinya itu sangat menjanjikan. Dan temanku itu istilahnya bekerja di situ, menekuni itu selama 2 tahun, 2-3 tahun dia sudah bisa beli mobil, bisa beli rumah, karena memang kerjanya tiap hari ngeband terus, ya agak hancur sih badannya. Tapi itu yang aku senengin, itu yang memang pengen bayanganku ke depan aku adalah seorang drummer profesional gitu. Aku ngomong sama orang tua aku, Pak, Bu, aku nggak mau kuliah. Aku pengen menekuni bidang musik, aku pengen ngedrum, aku punya arahnya ke sini. Aku sudah memberi gambaran ke orang tua teman-teman. Aku arahnya pengen ke sini, tapi ditolak sama orang tua aku. Jadi nggak bisa, kamu harus S1, kamu harus kuliah, kamu harus meneruskan jenjang sekolahmu minimal S1. Aku nggak punya bayangan mau S1 kemana, karena IPS pun aku nggak jelas. Aku pintarnya di bahasa gitu kan. Ya sudah, nego, doa, akhirnya ya kuliah. Kuliah pun yang memilihkan jurusan adalah bapak ibuku teman-teman. Jadi aku kuliah di pendidikan bahasa Inggris di Sanata Dharma. Dipilihkan karena menurut mereka itu jadi satu fakultas yang menjanjikan, setelah lulus pasti dapat kerjaan, dan benar, selalu pasti ditawarin kerjaan, tapi tentang guru gitu. Dan di awal-awal semester aku sangat tidak niat untuk kuliah teman-teman. IPK aku yang pertama kali ada 2,4 dari 4,0 itu bagus 2,4, disuruh beli buku nggak mau beli buku. Nah di situ aku punya satu kakak rohani yang pelayanan kami selalu berdua. Kami ke retret teman-teman SMP SMA gitu, kami selalu pelayanan di sana. Dia main gitar, aku main drum, kadang main djembe gitu, nyanyi bareng untuk ngisi-ngisi retret. Di situ aku curhat satu hari, yang aku ingat adalah aku curhat sama kakak rohani itu. Aku tanya begini, Bang, aku udah nggak niat kuliah. Aku sebenarnya pengen jadi drummer, dan dia tahu dia musisi, dan sekarang dia satu level sama Yura lah si orang ini, dan dia menghidupi itu dan sukses. Terus aku ngomong, Bang, aku nggak pengen kuliah sebenarnya gitu. Terus aku nggak pengen menjalani ini selama 5 tahun. Aku nggak tahu aku besoknya jadi apa. Satu kalimat yang membuat hidupku berubah adalah satu ini teman-teman, adalah kakak rohaniku cuma bilang begini, kamu seorang drummer, kamu sekarang belajar bahasa Inggris, belajar tentang public speaking. Value-nya lebih besar mana? Drummer aja atau drummer yang bisa bahasa Inggris dan public speaking? Coba dipikir ya. Ya kalau bisa tiga-tiganya bagus sih. Ya wis, selesaiin kuliah yang bener, ambil ilmu sebanyak mungkin saat kamu kuliah. Nggak ada kesalahan saat kamu menginjakkan kaki pertama kali di kampus. Itu bukan kesalahan, itu memang rencana Tuhan. Ya puji Tuhan teman-teman. Aku dari situ serius kuliah, lulus, ya puji Tuhan baik, nggak kumulot juga sih, tapi baik, ilmunya aku ambil semua. Dan di pekerjaanku yang sekarang aku nge-MC, menjadi game master di beberapa tempat begitu. Dan tempat-tempat yang dulunya pengen aku datengin teman-teman, itu ada fotonya di fakta ini. Yang harusnya aku datengin saat aku ngeband dulu di Lombok, di Bali itu 2 tahun lalu aku datengin teman-teman, tapi sebagai game master.
Aku ngomong di depan orang banyak di eventnya beberapa perusahaan nasional Jogja, di Indonesia gitu. Dan endingnya sama gitu loh. Kayak Obed bilang, endingnya sama. Kalau kamu punya setup tujuan, endingnya sama. Mungkin Tuhan kasih jalan yang berbeda. Jadi yang jelas adalah kita nggak bisa negosiasi sama Tuhan untuk rencana Tuhan mau terlaksana ke kita seperti apa. Ya kita pokoknya optimalisasi diri dengan kita tahu siapa. Dan yang terpenting dan yang paling penting adalah kita harus punya circle pertemanan yang sehat. Itu. Jadi kalau teman-teman punya teman-teman remaja di sini punya circle pertemanan yang bisa saling dukung, itu harus kalian pertahanin sih. Karena kamu kalau sendiri, kalau kamu dipres sama orang tuamu, kamu bisa pergi ke komunitas yang sehat ini. Kamu bisa mendapatkan jawaban Tuhan di sana. Jadi Tuhan kadang bisa ngomong ke lewat beberapa orang gitu. Dan termasuk mungkin Tuhan kirim teman-teman di circle-mu itu untuk kasih kirim pesan bahwa you can do it gitu. Kamu bisa melakukan ini. Kamu harus berpikir lebih luas lagi. Jangan yang sempit bahwa nggak bisa. Aku pokoknya pengen begini. Pokoknya kalau nggak begini aku nggak bisa. Hidup berjalan terus. Kamu memaksakan dengan pikiranmu sendiri, ya nggak bisa. Kamu tetap bangun pagi, tetap stres. Kamu tetap tidur nggak bisa tidur. Besoknya tetap bangun pagi dengan kesetresanmu sendiri nggak bisa. Kamu nggak bisa begitu terus. Dan jangan sampai kalah dengan keadaan. Kalau keadaan memaksamu untuk seperti itu, bergerak. Apa yang bisa kamu ambil dari setiap hari kamu hidup itu? Jadi itu teman-teman yang bisa aku sharingin. Intinya kenali kalian siapa, kalian pengen kemana. Kalau kalian naik bis, ditanya sama kondekturnya, kalian harus ngomong. Mau kemana nih mas? Mau ke Bali, mau ke Jakarta? Nggak bisa, nggak tahu pak, saya mau kemana. Ya bingung toh supirnya, mau arahnya kemana. Gitu. Sekitarnya akan bingung, alam semesta akan bingung membantumu kemana. Tentuin dulu, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi akuntan, aku pengen jadi psikolog. Ya sudah, kamu mulai nabung. Kalau orang tuamu nggak setuju, kamu mulai nabung, beli-beli buku gitu. Terus keseharianmu tunjukkan bahwa kamu niat untuk ke sana. Nggak mungkin orang tua nggak sadar bahwa anakku ini memang serius di situ. Pasti mereka akan dukung. Itu teman-teman. Jadi tambahan sharing dari Kak Obed sama Kak Tito yang luar biasa sharingnya sih. Ini harus dia lanjutin lagi sih forum-forum begini. Jadi harapannya teman-teman tetap semangat dan circle pertemanan yang bagus ini harus tetap dipertahankan. Jadi ulang tahun yang sederhana ini menurutku jadi nggak sederhana saat kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari teman-teman yang sudah melakukan dan kita mau belajar. Dia tetap mau belajar sampai mati pun kita harus tetap mau belajar. Ingat sih Cristiano Ronaldo itu udah umur seberapa dia udah jadi pemain terbaik beberapa kali, dia pun tetap datang duluan dan pulang terakhir untuk tetap berlatih. Dia kurangnya di mana dia tetap berlatih, tapi dia fokus di tujuannya. Itu ya teman-teman, tetap semangat. Aku pamit dulu karena harus pulang mengantar istri. Terima kasih Kak Obed, Kak Tito. God bless you, God bless us. Sama-sama, terima kasih Kak Banu. Aku kira itu tadi penutup yang cukup oke ya dari pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih untuk Kak Obed, Kak Banu, dan Kak Tito. Oke, teman-teman, ini udah selesai. Jadi aku terima kasih. Sekali lagi kita berterima kasih untuk dua narasumber dan kepada Kak Banu yang udah ngasih atau nambahin sharing-sharingnya dan motivasinya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Kita akan tutup dalam doa, karena tadi kita memulainya dengan doa, jadi kita menutup dalam doa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur karena pada sore malam hari ini kami boleh berkumpul secara virtual. Kami berterima kasih untuk berbagai macam informasi, berbagai macam motivasi yang sudah diberikan oleh Kak Banu, Kak Tito, dan Mas Obed. Kami bersyukur karena dengan adanya webinar ini kami boleh lebih menghargai dan lebih mengetahui bahwa segala sesuatunya itu perlu dirancangkan, dan tolonglah kami, mampukanlah kami supaya kami bisa berfokus pada tujuan kami dan segala proses yang akan kami lakukan ke depannya untuk keluar dari zona tersebut. Tuhan, mungkin saat ini kami sudah selesai untuk webinarnya. Kiranya kamu berkati setiap rancangan kami selanjutnya, supaya apa yang kami lakukan biar seturut kehendak-Mu. Dan jikalau kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan berkati dan Tuhan bimbing.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, untuk remaja yang tadi sudah berhasil menjawab tebak lagu dengan benar, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Ada Dinda dan Danang melalui WhatsApp ya. Dan nanti bisa cek di Instagram KR Webs. Oke, boleh di screenshot dulu atau nanti bisa dilihat di itu ya, di Instagram, nanti kita cantumin juga. Oke, oh ya teman-teman, minggu depan kita akan ada HUT 46 Komisi Remaja GKI Ngupasan dengan tema nanti kita cerita tentang Komisi Remaja yang akan dipimpin oleh Pendeta Hadian. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa pantau Instagram KR Webs. Oke, ini kan udah selesai nih. Nah, kita belum bisa melihat satu persatu kan. Nah, sekarang aku minta tolong teman-teman, termasuk narasumber dan semua yang ada, itu bisa open cam ya. Kita mau foto bareng. Oke, yang belum open cam bisa tolong open cam. Oke, ini Kak Banu bisa open cam atau Danang dan yang belum open cam? Oke, kita akan mulai dari slide pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Tahan dulu, tahan. Tetap senyum. Jangan cemberut. Tenang. Kalem. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, untuk webinar kali ini udah selesai. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa datang juga di NKCTKR di minggu depan. Oke, terima kasih untuk para pembimbing, pengurus, dan narasumber boleh tetap di room Zoom ini ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pelayanannya semuanya. Iya. Oke, Terima kasih. terima kasih.